Ya, welcome back di live kita kali ini, rekan-rekan semua. Ya, sembari kita mau tunggu dulu beberapa teman kita yang mau join di live kita kali ini. Nah, teman-teman, kita akan bahas hari ini tentang, oke, kamu tidak datang. Nah, kita hari ini akan bahas teman-teman tentang home karaoke, setting home karaoke. Nah, tentunya ini pastinya akan sangat bermanfaat buat teman-teman atau bapak-bapak atau ibu-ibu semua yang pengen tahu gimana caranya men-set up sebuah home karaoke yang tepat itu seperti apa, kriterianya seperti apa, lalu untuk penempatan dan lain-lain itu seperti apa, jarak-jaraknya, lalu untuk mixer dan lain-lain untuk hardware. Nah, teman-teman bisa tanya langsung di live IG kita kali ini, nah supaya kita sama-sama belajar juga sih. Jadi intinya kami nggak terlalu banyak menggurui atau sharing atau cerita gitu, tapi kami juga mau belajar banyak dari teman-teman semua. Oke, sembari ini saya komen dulu sebentar ya. Halo, hari ini kita sharing tentang home karaoke. Feel free to ask. Oke. Nah, oke, boleh kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan apapun bisa langsung ditanyakan aja di kolom komentar di bawah ini ya guys ya. Nah, hari ini saya nggak akan sendirian teman-teman. Nah, hari ini saya dipandu oleh rekan saya yaitu Bro Andre. Nah, ini sebelah sini Bro Andre. Hai. Ya, Bro Andre, dan juga kita akan undang bareng juga. Kita ada satu guest yaitu hari ini dari ASIS Indonesia, yaitu Bro Akdi, yang kemarin juga udah share banyak sama kita tentang home audio. Kalau misalkan teman-teman mau cek tentang home audio itu seperti apa dengan menggunakan speaker aktif, teman-teman bisa lihat live IG kita di IGTV kita yang kemarin ya. Kalau misalkan teman-teman mau lihat lagi, it's okay, bisa dilihat di feed kita sebelumnya, masih tersimpan. Nah, kita akan langsung undang ya teman-teman ya, Bro Abdi untuk bisa share sama kita tentang home karaoke. Oke, wait. Oke, sembari kita tunggu ya teman-teman. Yap, Bro. Halo. 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 Oke, kemarin udah share sama kita tentang home audio, dan tentunya hari ini tentang home karaoke sesuai tema yang kita siapkan. Nah, kurang lebih bedanya kalau boleh tahu nih, gambaran besarnya apa sih antara home audio sama home karaoke itu? Perbedaan intinya aja, kupas intinya aja dulu. Kalau misalnya dari Bro Ya. Abdi. Karaoke itu kalau menurut saya ya, kalau saya perhatikan di aplikasinya itu sebenarnya lebih mengarah ke live. Jadi karena apa? Karena maksud saya live ini seperti ini. Kalau kita mendengarkan CD atau dari streaming itu kan audio yang kita dengarkan itu sudah diproduksi, sudah di mastering, mixing, editing, mastering sedemikian rupa sehingga yang keluar itu sudah apa ya, sudah tertata rapi lah katakanlah ya. Kita asumsikan sudah tertata rapi. Nah, kalau karaoke mungkin background musiknya yang kita buat sing along itu memang sudah tertata rapi. Tapi vokal kita itu yang belum ya, pastinya belum, karena kan ya kita langsung nyanyi live. Nah, itu kondisi yang kalau saya bilang itu sangat mirip dengan kondisi kalau kita live music. Cuman bedanya pengiringnya punya kita nih musik yang udah jadi, kalau live music pakai pemain musik betulan. Gitu. Oke, nice. Jadi teman-teman kurang lebih dah ngerti ya. Kurang lebih bedanya berarti soal live-nya ya, untuk misalnya karaoke ya intinya ya, Kak Bro Abdi ya. Ya, karena itu nantinya ujungnya akan ada perbedaan yang paling kentara itu ya dinamika ya. Jadi kalau mungkin teman-teman ada yang suka belajar dan cari-cari tahu mengenai masalah mixing dan sebagainya, Anda akan menemukan kalau kondisi seseorang
produser atau sound engineer sedang mixing itu dia akan pakai berbagai macam tools, plugins dan sebagainya itu untuk membuat supaya vokal atau alat musik itu sinyalnya terjaga dinamikanya dengan baik gitu. Nah, jadi bisa dibayangkan ya, ngerekam di studio aja itu sudah direkam dengan sangat berhati-hati gitu, dengan penyanyi yang profesional, dengan mikrofon yang baik dan sebagainya, diproduksi dengan baik. Habis itu setelah direkam dengan baik masih diedit-edit lagi. Lah kalau kita nyanyi karaoke kan ya udah langsung nyanyi langsung bunyi Langsung. tanpa ada pemrosesan yang ini kan, iya kan? Kan ada yang orang diproses dulu dan sebagainya. Nah itu yang kenapa saya bilang karaoke lebih mirip ke live situasinya dibandingkan dengan kalau kita dengarkan ya, streaming musik atau dengarkan CD, piringan hitam dan sebagainya. Oke, kok kalau boleh kita tahu nih Bro Abdi. Jadi hal-hal yang mesti kita perhatikan kalau kita mau men-setup sebuah home karaoke itu seperti apa gitu. Kita perlu ngerti dulu sih. Nah, anyway, teman-teman kita hari ini pakai set ini ya. Mungkin belum kita present nih. Nah, ini beberapa setnya kita pakai teman-teman untuk home karaoke ya. Mungkin Andre bisa bantu, Andre. Sorry. Oke. Yang kita pakai saat ini ada ini produknya dari Quest ya. Ada si ini HPI 25 dari Quest. Jadi dia ada 2 unit speaker ukuran berapa ya Pak Abdi? 5 inch ya? 5 inch, double 5 inch. Double 5 inch dan satu tweeter. Dengan satu HF-nya satu. Kita pakai 2 unit di left dan right ya. Lalu kita juga pakai subwoofernya, produknya 12 inch. Ini ada HPI 12S dengan ukuran subwoofernya 12 inch ya Pak ya? Iya, 12 inch. 12 inch single di sini ya, satu punyanya Quest ini. Lalu karena ini pasif, kita menggunakan power dari Quest juga. Ini QM1000P ya. Ini ada tiga channel ya Pak ya? 3 channel out. Iya. 3 channel out, 2 untuk left right, satunya untuk sub. Ini masing-masing channel keluar daya berapa ya Pak? Kalau nggak salah itu subnya 500, kalau yang full range-nya 350 kalau nggak salah ya. Mungkin bisa dicek lagi, ya, bisa dicek lagi di manualnya. Tapi yang jelas ini Power M ini memang seri yang match dengan 25, HPI 25 itu dia match. Jadi powernya sesuai. Dan Power M ini kelihatannya simple, sederhana, cuman kami sengaja pakai yang ini karena dia cuma tinggal dimasuki stereo, langsung bisa di dalamnya seperti sudah ada crossover-nya ya, langsung bisa membagi ke left right, kemudian ke sub-nya. Jadi teman-teman nggak usah punya kayak crossover, apalagi semuanya sudah jadi satu di Power M itu, dia langsung bisa menyediakan 3 output ya. Terus dia juga ada crossover point yang bisa dirubah-rubah di kiri itu, di kiri panel yang kiri itu, ya itu kita bisa atur crossover-nya di frekuensi berapa, nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya. Ya terus volume bass-nya sama left right-nya kan independen selain daripada master, jadi kita bisa adjust. Jadi kalau ruangannya terlalu, nah kan karaoke itu situasinya kan di rumah, ruang tamu atau rumah ya, mungkin ada orang yang sudah menyediakan ruang tertentu, bagus sekali. Tapi kalau situasinya itu di tempat yang ruang tengah kita, misalnya kita pasang setup karaoke ini, fungsi kita bisa ngatur volume bassnya sendiri itu sangat membantu. Jadi bisa jadi mungkin ruangannya itu minim furniture ya, agak menggema gitu ya. Itu kita bassnya bisa kurangi sedikit biar lebih imbang dengan yang lainnya. Kayak gitu. Terus ini di bawah ini ada limiternya juga ya Pak ya? Ya, limiter. Ya, betul ya. Kita bisa ngatur untuk ya menyesuaikan supaya pengamanan lah ya. Kita mau seberapa kerasnya itu kita atur di sana ambang atasnya. Komplit banget ya ini ya powernya ya. Iya, sangat lengkap untuk ukuran sebuah Power M. Dengan interface yang simple ya, tapi fungsinya tepat semua.
fiturnya. Si preamp dari si QM1000P ini clarity-nya masih dapat nggak Pak? Dengan dia Kalau rata-rata produknya Quest itu kalau saya bilang kualitasnya sangat bagus. Jadi dia pewarnaannya minim dan hasilnya saya bilang apa adanya ya, bagus sekali. Terus juga cukup tangguh ya, barangnya tahan tahan banting gitu ya. Jadi cocok untuk yang pengguna yang sehari-hari yang mungkin tidak terlalu banyak tahu dan banyak ini mengenai harus power amp itu harus kayak gimana dan sebagainya. Kalau yang audio file mahal-mahal itu kan nggak boleh kena lembab, nggak boleh kena ini, nggak boleh kena itu lah. Kalau barang-barang ini tangguh ya, lebih lebih apa ya, lebih bandel, lebih bandel. Dan speaker yang kita pakai juga kan size-nya sangat kecil ya, itu 2 inch, 5 inch, dua unit double ya. dalam satu box. Kemudian woofernya yang high frekuensinya itu bisa dicopot-copot, bisa dipindah-pindah. Jadi kita mau misalnya coba di shoot speakernya yang 25. Ya, itu by default tweeternya ada di atas. Ya, tweeternya by default ada di atas, tapi bisa dipindah ke tengah. Bisa dipindah ke tengah dan kemudian bisa diputar. Jadi kalau kita mau, kan dia dispersinya itu 90-60 kalau saya nggak salah di speknya itu 90-60 ya. Jadi vertikalnya 60, ya vertikalnya 60, horizontalnya 90. Nah, jadi misalnya ini namanya kita pakai di ruang tamu atau di ruang tamu atau di ruang keluarga, mungkin ukuran ruangannya nggak terlalu besar atau plafonnya nggak terlalu tinggi. Nah, kita bisa install dia dalam posisi tidur ya, posisi landscape berarti, kemudian twitternya bisa dipindah tengah dan di rotate. Nah, jadi kan kelihatan lebih kecil ya. Ya kalau diganti itu tersedia juga ininya, gantungannya ya. Jadi di belakang bisa diganti bracket, di atas bawah ada bracketnya, itu bisa bisa gantung. Nah, ini salah satu alasan kenapa kita kok present item ini, karena dia kecil tapi powerful, dan ya dengan ukuran seperti itu saya yakin dia bisa ditaruh dengan mudah di mana aja. Praktis ya Pak ya. Praktis. Tapi itu kalau diangkat lumayan loh beratnya ya. Itu buktinya bahwa Quest itu build quality-nya bagus. Jadi dia pakai kayu yang high quality, drivernya juga high quality. Grillnya juga kuat sekali. Ya. Tapi ini tahan air nggak ya Pak? Kalau tahan air, kalau cuman misalnya ya misalnya di ruang tamu Anda pasang misty fan gitu, kena embunnya gitu ya nggak akan masalah. Tapi kalau dihujan-hujan kan ya ada tipe yang bisa untuk itu. Kalau tipe ini bukan yang kayak gitu. Oke, siap. Oke, setelah kita present, kita bisa share bareng nih kok berarti hal yang perlu diperhatikan untuk speaker home karaoke. Nah, yang perlu diperhatikan untuk home karaoke, ya. Saya yakin yang perlu diperhatikan itu adalah clarity vokal. Ya kan, karaoke itu fokusnya orang pengen nyanyi, ya kan? Apapun kondisinya orang itu pengen nyanyi dan pengen dengarkan suaranya. Jadi kejelasan dari vokal itu yang saya yakin itu poin yang penting sekali dalam karaoke. Yang kedua tentunya kalau saya sesuai dengan perkembangan saat ini, kayak saya pengen sesuatu yang tidak merusak estetika ruangan. Jadi ukuran seminim mungkin tapi powernya masih tetap bisa cover ruangan saya gitu ya. Terus yang berikutnya lagi ketahanan. Jadi maksudnya baik itu boxnya ataupun driver yang di dalamnya itu harus yang tahan lama. Karena karaoke itu yang pakai kan, seperti saya katakan, bisa jadi yang menggunakan ya
sehari-hari ya, bukan orang yang berkecimpung di dunia audio yang hati-hati sekali dan lain sebagainya. Orang Misalnya sudah tertanya, iya orang umum, ya. Misalnya sudah nancep mikrofon, waktu nyanyi taruh meja mikrofonnya gelundung jatuh, duk, ya. Kita kan mikir ya cuma mikrofon jatuh, mungkin ya rusak mikrofon aja. Tapi waktu dia duk itu dia itu akan mengirimkan sinyal yang besar sekali ke driver-driver. Nah itu kalau speakernya nggak yang ini ya, nggak yang oke kualitasnya atau ada pengamanan kayak limiter tadi, ya beberapa kali duk bisa ada yang ngalami masalah nanti, entah itu drivernya atau crossovernya. Nah ini yang perlu diperhatikan. Selain ya memang harusnya mic-nya nggak perlu dijatuhkan ya. Cuman kan kita selalu punya pemikiran itu beberapa step untuk pengamanan. Ya, karena kita tahu namanya barang dipakai itu kan pasti ada resikonya yang mengikuti. Ya kalau kembali ke poin yang pertama, clarity vokal, si Quest ini punya slogan itu di boxnya itu ada tulisannya itu yang dia pokoknya bilang kalau yang dia kedepankannya adalah clarity vokal di produk-produknya dia. Jadi saya yakin ini produk yang sangat tepat kalau untuk karaoke karena itu tadi clarity vokal yang kita cari. Kalau boleh dijelasin mungkin audiens mungkin masih ada ya berapa yang awam ya soal clarity vokal. Clarity vokal itu kayak gimana? Gambaran Ya, jadi vokal yang dihasilkan dari speaker ini adalah vokal yang apa adanya sesuai dengan mikrofon dan peralatan yang Anda pakai. Jadi bukan speaker yang kalau kasih mic atau suara model apapun juga keluarnya ya pasti kayak gitu aja. Kayak gitu. Jadi semakin oke, semakin benar peralatan yang Anda pakai, maka dia akan semakin bagus hasilnya. Yang pertama, yang kedua, menurut pengalaman kami si HPI ini suaranya clear, tapi dia tidak bikin capek di telinga itu tidak terasa nyerang gitu ya. Jadi seringkali orang punya anggapan kalau vokalnya clarity itu berarti yang high-nya banyak, yang mid-nya ini ya, oh ya ini karena dia lebih open dan sebagainya. Iya, memang, tapi bukan berarti juga membuat kita capek ya. Kita bayangkan kalau kita mau karaoke, misalnya kita sama keluarga atau teman-teman kan kita pasti ingin spend waktu mungkin bisa sampai 1 jam, 2 jam gitu ya, nyanyi gantian sekeluarga atau sama teman-teman. Ya kalau ini speakernya yang suaranya mudah bikin capek, ya tidak akan tahan selama itu. Nah ini kalau Quest ini saya pastikan dia punya kualitas yang sangat baik. Tetap clear, tapi tidak akan membuat kita capek. Terus dia cukup tahan feedback ya. Sekali lagi kalau karaoke itu kan volumenya kenceng, noise floor-nya, jadi kebisingan di ruangan itu sendiri mungkin sudah sangat tinggi. Kita bandingkan kalau misalnya kita set up speaker misalnya untuk mendengarkan piringan hitam atau mendengarkan CD atau stream music ya. Kita kan duduk diam mendengarkan. Kalau kita play Blu-ray atau DVD konser ya kita duduk diam melihat dengarkan gitu kan. Tapi kalau karaoke kan enggak. Kita nonton sambil nyanyi, sebelah kita nyanyi, kanan kiri kita nyanyi, semuanya nyanyi, tapi yang megang mic cuma satu, habis itu mic-nya dioper temannya dan lain sebagainya. Rame. Jadi noise floor udah tinggi. Jadi pasti volume kita akan tinggi juga. Ya, untuk mengatasi kebisingan yang sudah ada itu pasti volume kita akan tinggi. Dengan volume yang tinggi itu akan ada satu yang rentan terjadi namanya feedback. Karena ada mikrofon, sana ada speaker, posisinya berhadapan gini. Nah, selain kita juga harus pastikan kita gunakan mikrofon yang sesuai ya. Untuk hal ini saya sarankan teman-teman konsultasi ke ASI Semarang dan installnya bisa dengan tim dari ASI Semarang. Selain hal ini, dari awal speaker ini karena didesain dengan sangat baik, dia tidak gampang feedback. Mungkin bisa dicobakan ya sama Andre. Oh, boleh coba. Andre nyanyi 2 lagu, Andre, jadi kita Iya. langsung. Andre bisa nyanyi bagus ya, Andre. Sebentar lagi dicobakan nih.
boleh request lagunya tadi? Oh iya. Bisa apa, Pak? Ini Avenged Sevenfold ya? hafal liriknya, Pak, susah. Atau RATM boleh. Yang Indonesia aja ya, Pak ya. Oke. Ini dengan level volume dari mikrofon flat di nol ya, ini ya, kelihatan ya. Ya. Lalu untuk gain-nya ada di plus berapa ini? Ada di plus 22 ya untuk gain-nya. Ini saya nyanyi dengan sekencang mungkin ya, coba ya. Kau bertanya padaku, kapan aku akan kembali lagi? Katamu kau tak kuasa melawan gejolak di dalam dada yang membara menahan rasa pertemuan kita nanti. Jaraknya kira-kira berapa meter itu ya? Jaraknya kira-kira berapa meter? Jarak saya dari mikrofon ini ke speaker kira-kira kurang lebihnya sekitar 80 cm sampai 100 cm, Pak. Jadi ini saya berhadapan langsung ini dengan si speaker. 1 meteran ya? Ya, kurang lebihnya 1 meter lah. Iya, ya. Jadi kalau ini kan karena kita untuk demo ya cuma ditaruh gitu aja, tapi kan lebih bagus lagi nanti itu bisa digantung di bracket di dinding atau di ceiling ya, untuk terus ngadap ke bawah jadi lebih rapi lagi. Tentunya jaraknya akan bertambah kalau kayak gitu, jadi lebih aman lagi. Iya. Dari jarak segini aja, Dengan jarak nggak ada segini masalah. aja, saya nyanyi dengan level saya yang cukup kencang, itu juga masih aman, tidak feedback, Bang. Iya. Masih oke ya, sangat oke. Oke banget, sangat oke banget. Jadi Mungkin di Instagram ini tidak kelihatan seberapa kerasnya karena kan terkompres dan sebagainya. Mungkin kalau mau coba tahu seberapa kerasnya, pintu kantornya dibuka terus nyanyi, nanti ditunggu 2 menit lagi ada yang naik ke atas tuh dari keras sekali nyanyi. bisa banyak orang. Iya. Oke. Itu contoh gambaran dari sistemnya Quest yang membuktikan bahwa dia sangat aman banget, nggak feedback dengan jarak yang cukup dekat, ya kan, dengan level yang cukup tinggi juga, tapi dia nggak feedback, aman. Bisa dilanjut, Pak? Coba play ini ya, play audio aja. Jadi kan kalau misalnya di rumah sudah pasang ini untuk karaoke, kalau buat ngeplay lagu aja atau film di YouTube lah, trailernya apa gitu. Kira-kira gimana hasilnya? Trailer film atau trailer apa? Trailer film boleh, yang kualitasnya bagus ya, biar oke. Trailernya Bohemian Rhapsody mungkin yang lagi konser, atau A Star Is Born, terus film perang apa gitu. Dreaded. Run from it. Destiny still arrives. Evacuate the city. Engage all defenses. And get this man a shield. Iya, gimana? Oke. Seru ya kayaknya. Aman. Sangat mantap ya. Dengan Iya. barang yang ukurannya segitu, ya kan, cuman per 5 inch kali 2, ukuran box speakernya juga kecil, cuma sekitar 40 cm tingginya, tapi suaranya digeber dengan level segitu, wah, serasa bisa memenuhi hall yang gede gitu rasanya. Iya. Jadi
Ya, produk ini kalau teman-teman misalnya install di rumah, tinggal sediakan aja kayak ini. Kalau teman-teman di sini kan pakai mixer ya, jadi kan bisa diatur banyak output, banyak input dan banyak output. Hmm. Misalnya kalau mau dipakai karaoke bisa, mau dipakai buat nanti bisa konsultasi dengan si Semarang lah ya, mau pakai apa. Jadi bisa dipakai karaoke bisa, nonton film juga memuaskan, eh, ngeplay audio saja juga sangat oke. Jadi multitasking ya, multifungsi, multifungsi. Nah, saya pikir ini lebih bagi teman-teman yang eh, menitik beratkan pingin bisa dipakai karaoke. Kalau saya pribadi menyarankan pakai sistem yang ini gitu ya. Ya tentunya setiap sistem ada plus minusnya. Jadi misalnya dia ini pasif, ya kalau pasif kelebihannya eh, dia sistemnya kan terpisah antara power amp dan speaker, ya itu ada keuntungannya sendiri gitu ya. Kalau misalnya em, ada sesuatu misalnya kena bocoran, cuma speakernya aja kebocoran, mungkin dilap aja udah beres gitu ya. Tapi kalau speaker aktif, kalau kebocoran, wah itu harus diperiksa benar-benar gitu kan. Jangan-jangan dalamnya komponennya juga kena sesuatu, kena cairan atau apa gitu ya. Ya itu hal-hal teknis ya, hal-hal teknis di luar penggunaan sehari-hari. Tapi kalau penggunaan sehari-hari saya pikir semuanya sih aman. Nah, kalau untuk karaoke ya dan pingin bisa buat yang lainnya, saya sangat rekomen ini ya. Kita gunakan setup yang seperti ini. Oke, mantap ini, Pak. Ya, bagi teman-teman ya yang masih penasaran, pengen dengar suaranya langsung seperti apa, atau mau coba karaoke bareng, boleh banget. Bisa kunjungi showroom kami, Asis Semarang di Jalan Purian Jasmoro, Blok E1 nomor 21 Semarang ya. Bisa kontak WhatsApp kami ataupun DM Instagram kami ya nanti ya. Bisa. Ya, make appointment. Make appointment. Oke. Ya, Ah, make appointment. Boleh bawa file karaoke-nya sendiri, boleh. Nanti per jamnya berapa karaoke, Andre? Ya nanti diobrolin di luar, Pak. Ya, itu nanti offline aja ya. Ya, betul, Pak. Oke. Iya, jadi kayak gitu. Ya, Lanjut, Pak. lanjut Pak, lanjut kok. Em, saya maksud kami di sini adalah kami present barang-barang yang bisa kami support dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing klien. Ya nanti tentunya kalau untuk setupnya serahkanlah sama SMI sama Asis Semarang ya biar biar tim dari Andri dan teman-teman ini yang ngerjakan instalasinya. Tapi Anda bisa kontak, kemudian make appointment dan coba sendiri sistemnya itu seperti apa gitu. Bahkan mungkin kalau masih penasaran lagi, kalau ini bunyinya kalau di ruangan saya seperti apa ya bisa, saya yakin bisa buat janjian lagi diatur, tim dari Semarang bisa demokan di tempat Anda gitu ya. Ya, Oke. boleh. Dan Boleh. bisa di-compare, ya, bisa di-compare dengan alat Anda misalnya yang sudah existing itu apa gitu. Terutama yang sudah ada Anda miliki bisa dicoba dan oh kayak gini ya. Ya, karena kami terus terang kami cukup confident dengan peralatan ini karena eh, tiap tiap brand dan tiap peralatan yang kami mau pasarkan itu kami benar-benar tes, kami perhatikan, kami coba itu. Bukan cuma kami lihat manual dan speknya, tapi kami juga coba, kami dengarkan. Jadi kami berusaha sediakan solusi yang terbaik gitu, bagi setiap klien kami. Oke. Sebentar, saya putar dulu. Oke, thank you kok. Mungkin besok kita masih ada satu kali session untuk live. Ya. Jadi kita akan bahas masih tentang di segmen home karaoke, ya. Masih tentang home karaoke, teman-teman. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan juga masih bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah ini juga. Kita bisa diskusi juga. Tapi kalau memang mau ditanya tentang detail lagi tentang home karaoke, bisa tanya lagi besok. Besok kita akan live lagi, teman-teman. Jam hari Sabtu jam 12 siang. Ya, kita akan bahas session kedua besok mungkin lebih banyak tentang hardware kali ya, tentang mic yang tepat seperti apa, atau mungkin ada settingan lain di hardware yang perlu kita perhatikan ketika men-setup sebuah home karaoke ya, bro.
Iya, iya. Ya, Oke. hari ini kan lebih banyak pemaparannya atau enggak globalnya, mungkin lebih besok akan lebih banyak soal yang lebih segmented, lebih khusus lagi tentang hardware. Oke. Oke, iya. Siap. Oke. Thank you teman-teman semua sudah join di live kita kali ini, dan thank you juga Bro Abdi yang udah join dan berbagi banyak hal sama Sama-sama. kita. Besok kita masih akan banyak dapetin sesuatu yang baru juga. Jadi see you tomorrow. Oke, thank you semuanya. Bye bye. Thank you, Pak. Baik, Thank terima you, Bro. kasih.